Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya menuju kepada ayat yang ke-38, nah ini adalah terkait dengan ayat yang ke-36 lebih dahulu, supaya lebih jelas bagaimana ketika si Hannah itu kemudian punya anak. Jadi Hannah itu istrinya Imran, dan kemudian ketika Maryam tersebut itu nanti dilahirkan, posisinya Imran itu sudah tidak ada, wafat, artinya dalam kondisi yatim. Ya, di ayat yang ke-36 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Jadi ketika si Hannah itu hamil, maka ia itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bayi ini nanti kalau lahir, harapannya itu adalah laki-laki, Bapak. Nanti bayi ini nanti kemudian diwakafkan untuk mengabdi, untuk memakmurkan daripada Baitul Maqdis. Nah, alhamdulillah. Bentar ya, sus. Oke. Alhamdulillah. Nah, dah gede Pak ya. Mudah-mudahan di sana waras juga. Jadi ia bernazar kepada Allah agar supaya bayinya nanti, anaknya nanti bila sudah besar itu kemudian mengabdi ke Baitul Maqdis. Pokoknya ngurusi memakmurkan Baitul Maqdis. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, falamma maka tatkala wada'atha, yaitu melahirkannya, artinya bayi itu sudah terlahirkan, qalat, berkatalah Hannah itu, inni wada'tuha unsa, ya Allah, aku telah melahirkan seorang perempuan. Lah kok gak lanang? Harapannya adalah laki-laki nanti menjadi muadzinnya lah, untuk menjadi imamnya lah, kan itu ya, menjadi ketua takmirnya lah itu. Ternyata wedok itu ya.
Maka kemudian apa? Qalat, berkatalah Hana itu setelah yang dilahirkan itu ternyata perempuan. Rabbi, ya Tuhanku, inni wada'tuha unsa, sesungguhnya aku telah melahirkan bayi itu unsa, jenisnya adalah perempuan. Ternyata perempuan, ya Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at, sedang Allah adalah lebih mengetahui terhadap bayi yang dilahirkan itu. Walaysa dzakaru kal unsa, padahal laki-laki itu tidak seperti perempuan. Perempuan tidak seperti laki-laki. Iya. Coba bayangkan itu kalau jenengan itu sholat itu kemudian berjamaah samping-sampean itu adalah perempuan, gimana Pak? Rah karu-karuan, podo nyedek burine wong wedok itu. Nah, itulah yang terjadi di Zaitun. Oleh karena itu memang perempuan terbaik sofnya adalah di bagian belakang. Saya cerita di zaman Nabi karena waktu itu adalah mahalnya kain ya Pak ya, kain. Maka kemudian betapapun perempuan itu sofnya di belakang, tetapi kemudian mengenai rukuknya, sujudnya diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang rukuk dahulu itu adalah jamaah perempuan. Paham ya? Begitu jamaah perempuan itu rukuk Allahu Akbar, maka laki-laki rukuk. Lalu kemudian apa? Sami Allahu liman hamidah, itu dahulu laki-laki. Paham ya? Baru kemudian perempuan. Kemudian yang sujud itu dahulu perempuan, baru kemudian laki-laki. Kemudian bangun dari sujud itu yang pertama itu adalah laki-laki. Supaya apa Pak? Supaya perempuan itu nggak ngelihat, ngapunten, laki-laki yang kainnya minimalis. Paham? Sampai diatur begitu. Loh, saya ini dijejerno itu piye itu terus. Saya nggak tahu kalau orang Gunung Sari mari ini sholat dijejerno laki perempuan. Iku kira-kira apa mana sih gak duwe bojo, iku golek jejeran. Aku gak noleh, aku sing gak duwe bojo sapa. Jadi secara apapun itu laki-laki dengan perempuan itu adalah beda Pak. Cara berpikir itu adalah beda. Perempuan itu cara berpikirnya itu dari dalam, itu kemudian keluar kayak obat nyamuk, ya. Tapi kalau laki-laki itu adalah berpikirnya dikerucutkan sampai kecil. Masalahnya apa sih? Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, ya apa kaitannya itu, ya apa ceritane? Apa? Beda Pak. Cara mengambil keputusan pun juga beda, laki-laki dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, lalu kemudian sesungguhnya aku memberikan nama kepada bayi itu dengan nama Maryam. Maryam itu adalah seorang wanita yang bersih, yang suci dari segi bahasa. Wa inni u'idzuha bika, dan sesungguhnya aku u'idzuha, aku mohonkan perlindungan dia, bika kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim. Jadi ketika Maryam ini lahir, maka Hana itu berdoa kepada Allah, ya Allah u'idzuha, aku mohon perlindungan, mohonkan perlindungan dia kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim. Itu mestinya yang harus kita doakan. Dampaknya Pak, kalau mendoakan begitu insya Allah, kalaupun mokong nggak temen-temen lah. Jenengan kalau gak percaya, sekarang di apa namanya, diproses lagi, diprogram lagi untuk punya anak. Nanti kalau kemudian lahir, ndongakno iki. Saiki mulai diprogram Pak. Enggak lah beda, itu ya. Jadi
ini adalah doa, sehingga kemudian ada doa-doa yang kemudian di samping doa ini, yaitu u'idzuha, kalau bayinya itu perempuan, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau bayinya laki-laki adalah u'idzuhu bikalimatillahi minasyaiton, u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu adalah doanya. Atau doa juga yang diajarkan oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Atau kalau itu bayinya kan ndak iso ndonga dhewe ta, u'idzuhu bikalimatillahi tammati minasyaiton wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Itu doanya. Hafal bapak-bapak ya? Hafal wis. Hafal. Alhamdulillah, percaya aku. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalimat inni wada'tuha unsa dan seterusnya tadi itu adalah merupakan sebagai ungkapan, bentuk ungkapan daripada Hannah, wa annaha qalat i'tidzaran ila rabbiha mimma kanat dia nadharat fi hamliha faharrarathu li khidmati rabbiha. Jadi Hannah tersebut itu sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti bayi tersebut itu adalah diwakafkan untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Harapannya lanang, ternyata yang berjudul wedok. Walaysat dzakaru kal unsa. Nah, maka seringkali kemudian kalau bapak-bapak atau keluarga itu kemudian anak pertama wedok, itu ngomongnya anak, waduh wedok iki nggare cepet tuwek. Karena cepat rabi kan gitu. Gampang Pak, jenengan kalau anak jenengan itu perempuan lalu kemudian rabi, mari ini sampean dadi mbah toh, lek dadi itu putu, berarti sampean tidur sama mbah-mbah sama nenek-nenek. Artinya kalau jenengan kepingin statusnya beda, istri sampean suruh kuliah, maka sampean nanti akan tidur bersama mahasiswi. Apa mana gak lulus mahasiswi abadi. Wah, saya tidur sama mahasiswi. Iya, karena gak lulus. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kalimat ini, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kata Rasulullah an Abi Hurairah, sebagaimana yang disunting atau yang direkam oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin mauludin yuladu illa wasyaitanu yanalu minhu tilkal ta'ana. Tidaklah seseorang yang dilahirkan ya yuladu, ia dilahirkan illa wasyaitanu, kecuali syaitan tersebut itu ingin kemudian ta'ana itu mencaci maki atau mempengaruhi hal-hal yang buruk kepada bayi itu. Jadi syaitan ini berebut Pak untuk kemudian memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk kepada bayi itu. Lalu kemudian apa? Illa makana min Maryam ibnati Imran, kecuali Maryam putri daripada Imran. Fa innaha lamma wada'atha, karena ketika ia tersebut itu Hannah itu melahirkan si Maryam, qalat, berkatalah si Hannah itu, Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena doa inilah maka kemudian si Maryam tersebut itu tidak diganggu oleh syaitan.
ya. Oleh karena itu kalau jenengan punya cucu mari ngono nangis gak jelas, mari mangan, mari ngombe, nah kok gak jelas itu, kemudian kok nangis, bacakan ini. U'idzuha kalau perempuan, kalau laki-laki u'idzuhu bi kalimatillahi tammat, u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ini Pak ya. Nah, atau bacakan sabda Nabi, tapi ungkapan Nabi, u'idzuhu bi kalimatillahi tammati minasyaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Nah ini kalau kemudian dibacakan itu, maka kemudian ada hijab antara bayi itu dengan syaitan, ada hijab antara bayi dengan dengan jin itu, ada hijab, sehingga mereka tersebut tidak kuasa lagi untuk menggoda bayi itu, anak itu. Lah ya Pak Ustaz, lah gede-gede entungan wis gede udah. Nah sekarang berikutnya adalah fataqabbalaha rabbuha, maka kemudian Allah mengkabulkan. Fataqabbalaha, maka mengkabulkan daripada permohonan Hana. Siapa? Rabbuha, Tuhannya, biqabulin hasanin, dan kemudian dengan dengan pengkabulan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah tersebut itu menumbuhkan daripada si Maryam, bayi itu ditumbuhkan nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang baik. Bapak-bapak kalau lihat Maryam itu luar biasa. Allah itu memberikan rezeki berupa buah-buahan yang hadir itu ketika musim panas itu kemudian dihadirkan oleh Allah buah-buahan yang tumbuh di musim dingin. Paham ya? Ketika musim dingin diberikan oleh Allah kepada Maryam tersebut itu adalah buah-buahan di musim panas, sehingga itu yang kemudian menjadikan si Zakaria selaku pamannya, selaku pengasuhnya itu kemudian bingung, iki cah iki tekon ndi ya. Itu nanti kalimatnya. Lalu kemudian wakaffalaha Zakaria, dan kemudian wakaffalaha Zakaria, Nabi Zakaria lah yang kemudian menjadi kafil, yaitu yang menjadi penanggung jawab daripada si Maryam itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria itu masuk atasnya ke ruangannya Maryam, al-mihrab, ke mihrab. Mihrab itu apa Pak? Tempat sholat. Al-harbu itu artinya perang ya, al-harbu itu artinya perang. Mihrab itu kan mestinya alat untuk perang. Kok iso jadi tempat sholat ya Pak ceritanya? Oh gak ada papan nih, gak apa-apa wis. Jadi dikatakan mihrab itu adalah karena tempat itu digunakan untuk berdoa, bermunajat, berzikir, ibadah kepada Allah. Maka ketika orang itu berzikir kepada Allah, nyambung sama Allah, maka tempat itu adalah menjadi alat untuk berperang. Paham ya? Jadi sekali lagi, maka mihrab itu tidak hanya sekedar di sebuah masjid. Jenengan di rumah ada ruangan khusus untuk ibadah, itu namanya mihrab. Karena tempat itulah yang kemudian menjadi alat untuk berperang, untuk kemudian menjadikan syaitan tidak kuasa lagi untuk menggoda kita. Maka kemudian ada seorang sahabat namanya Abu Sufyan bin Harb. Ya, memang itu keturunannya seneng perang itu Pak, Al-Harb. Hati. Nah,
Ya. Nanti kena gambar ini. Jadi al-harbu itu adalah perang, ya. Maka kemudian mihrab itu adalah alat atau tempat untuk berperang, ya. Kenapa mihrab itu kok dikatakan mihrab? Karena tempat itu adalah menjadi tempat yang menyambungkan antara seorang hamba kepada Khalik-nya. Dengan apa? Dengan demikian maka mereka memiliki kekuatan-kekuatan untuk berperang terhadap syaitan. Maka tempat ini namanya mihrab. Ya, jadi al-harb. Nah, para jamaah sekalian, nanti saya akan terangkan lagi. Lalu kemudian ketika si Zakaria tersebut memasuki ruangan, ya, yang dijadikan oleh Maryam sebagai tempat untuk ibadah yang namanya mihrab tadi itu, wajada indaha rizqa, dia mendapati rizki berupa buah-buahan. Qala, maka kemudian si Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, bagaimana kamu tersebut mendapati ini? Tekon dina, ayo kue WA sapa ayo. Coba ya. Jadi lek anak sampean wedok mari ngene mulai-mulai oleh iku aja kemudian langsung seneng alhamdulillah Nduk, enggak ditakoni dhisik tekon ndi. Paham ya? Dari pasar. Lu sama siapa? Ya sama teman-temanmu sampah. Kan gitu toh? Harus begitu, Pak. Ojo angger kemudian gawa oleh-oleh mari ngene meneng ae. Terus nduk, gak apa-apa nduk. Lek iso bendino. Timbane ambek cah lanang ambek om, alah bahaya itu. Itu ya. Jadi kemudian apa? Artinya sikap daripada Zakaria itu harus kita tiru. Ketika ada sesuatu yang janggal, harus kemudian kita tersebut itu tabayyun, klarifikasi. Sebagaimana Zakaria itu klarifikasi kepada Maryam, Maryam, ya kamu dapatkan dari mana ini? Lalu kemudian apa? Qalat huwa min indillah. Maka berkatalah si Maryam itu sudah tumbuh besar, Pak. Ini adalah merupakan min indillahi, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, dengan tanpa perhitungan. Nanti, Pak, karena tempat itu adalah seringkali itu kemudian menjadi tempat Allah mendatangkan rezeki kepada Maryam, maka tempat itulah, mihrab itulah nanti dijadikan oleh si Zakaria untuk berdoa kepada Allah untuk punya anak, kepingin punya anak. Faham ini? Jadi oleh karena itu sisakan gak enak itu, sediakan di rumah kita tempat khusus untuk ibadah. Wes pokoknya neng gini kono, ajek neng gini kono. Saya dulu itu sudah pernah, Pak, bikin musola dia, musola. Barang mari ini begitu musola, oh iya, lah barang-barang kebetulan saya dulu menyewakan piring dan sebagainya, Pak. Ikut didelen di, wih, karena tempat meneh, yo iku kan gitu ta. Alhamdulillah itu dihilangkan oleh Allah piring-piringnya semuanya. Dengan cara apa? Ada orang nyewa marinera balik. Jadi yang tadinya itu dari Manuan mau tak pindah ke Sidoarjo itu, ternyata ada orang nyewa semuanya, Pak. Sewa semua api itu barangnya. Marine gak balik. Oh, jadi tempat itu memang tadinya gawe musola.
tapi karena ono pikiran dia hilang. Ya akhirnya saya minta, ya Allah berikan mentahan ya Allah. Berikan mentahan lagi. Alhamdulillah dengan tempo 3 bulan itu balik 2 kali lipat Pak. Alhamdulillah gak oyong-oyong, gak otong-otong ya, akhirnya mentahan ya, alhamdulillah oleh sak gebok Pak. Nah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nah ini cerita dari karena si Maryam itu ayahandanya sudah tidak ada, maka kemudian sedang Hana tersebut itu sudah kadung apa tadi, nazar untuk kemudian bayi itu supaya dikhidmatkan untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis, maka kemudian harus ada yang bertanggung jawab untuk memelihara Maryam. Sopo ini? Maka kemudian adalah sebuah sayembara. Nah, sayembara ini dilukiskan di sini. Nah, ini ya. Wa amma qauluhu, dia wa ambataha nabatan hasana, dan adapun firman Allah wa ambataha nabatan hasana, Allah menumbuhkan apa Maryam itu, bayi itu nabatan hasana, dengan pertumbuhan yang baik. Fa inna ma'nahu, maka sesungguhnya maknanya adalah wa ambataha rabbuha fi ghadaihi wa rizqihi nabatan hasana. Artinya adalah Tuhannya Maryam yaitu Allah menumbuhkan Maryam itu fi ghadaihi, dalam makanan. Ghada itu makan, dia makan siang Mbak. Kalau futur itu adalah makan pagi, maka Idul Fitri itu adalah kembali makan pagi gitu Mas. Paham itu ya? Nah, tapi ngono iku salah persepsi so dilaporno awak dhewe Pak. Nah. Jadi Allah itu adalah menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, karena Allah itu adalah menjaga Maryam itu makanannya, rizkinya, sehingga kemudian hal itu menjadikan Maryam itu nabatan hasanah, tumbuh dengan pertumbuhan yang baik Pak. Jadi cantes, pinter, gesit, solihah. Kalau ada perempuan gitu itu Pak, saya mau Pak. Lalu kemudian apa? Hatta tammat fakamulat, maka sehingga kemudian dengan rezeki yang baik itu, maka kemudian sempurnalah Maryam. Fakamulat, maka sempurna pula apa itu? Dir. Loh. Nah. Di kumau. Nah, maka kemudian sempurnalah si Maryam itu imro'atan balighatan tammatan, sebagai perempuan yang baligh. Baligh itu apa toh Pak? Bukan, ini baligh itu dari sisi fikih itu adalah perempuan atau apa siapapun yang mencapai akil baligh kan itu ya, yaitu laki-laki ditandai apa? Ya, mimpi atau keluar sperma itu. Kalau perempuan itu adalah menstruasi. Ini adalah akil apa baligh secara itu. Tapi di sini yang dimaksud baligh ini adalah cara berpikirnya. Dia balighatan tamatan, lek dijak ngomong itu nyambung Mbak. Tumeka, lek wong Jawa ngarani balighatan itu tumeka. Baligh. Jadi lek ngomong itu orang lain itu faham, dan orang itu faham kepada perkataan kita, itu adalah kalam baligh. Ana enggak wong dijak ngomong tapi gak nyaut? Ada. Iya, dijak ngomong tapi lek dijak yang maca komik nyantol. Lalu kemudian apa? Kama qala Abu Ja'far, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ja'far, yaitu pengarang tafsir At-Tabari, ikhtalafat al-qira'atu fi qira'ati qawlihi wa kaffalaha. Terjadi sebuah perselisihan
yaitu di dalam bacaan wa kaffalaha ada yang membaca litakhfif, yaitu diringankan tanpa tasydid, wa kaffalaha Zakaria. Tapi ada yang membaca itu adalah wa kaffalaha Zakaria. Kalau kaffalaha itu adalah dialek daripada orang-orang Kufi, sedang kemudian orang Hijaz, orang Madinah, orang Basrah itu adalah membacanya wa kafalaha Zakaria. Nah, ini kan enak ini. Kalau jenengan misalkan nenggene Madinah, musola-musola masjid-masjid yang lain, jenengan mendengar wa kafalaha Zakaria, tidak usah disalahkan karena memang itu Allah menurunkan dua dialek itu, ada kafalaha, ada kaffalaha. Tapi sampean ojo kakan model, mari aku maca ngene ae. Engko lek ditakoni kelakep ora iso ngomong. Jangan. Wa kafalahan mukhaffafatal fa, yaitu dengan meringankan fa-nya tidak ditasydid, bermakna dhammaha Zakaria ilaih, artinya Zakaria yang mengasuh, menggenggam daripada Maryam itu. Jadi Maryam itu berada dalam genggaman atau asuhan daripada Zakaria yang ada hubungan paman dengan si Maryam. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan caranya gimana, Mbak? Caranya itu adalah ada suatu sayembara yaitu melemparkan yang bisa melemparkan pena ke sungai Ardan itu. Siapa yang kemudian penanya enggak hilang ada di situ, yaitulah yang maka kemudian semuanya kepingin, Pak, lawong arek menyenangkan, dari kecil itu menyenangkan Maryam itu. Lah kira-kira arek kurus ireng gak menarik itu. Ini ndak. Jadi dari awal itu nabatan hasanah, sehingga orang itu kepingin sekali untuk kemudian menjadi pengasuh daripada anak itu. Coba ya. Akhirnya kemudian kalau dijelaskan di dalam surah Maryam, silakan dibuka surah Ali Imran ayat yang ke-44. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya panjang, saya bacakan semuanya. Ya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Dzalika, yang demikian itu, min amba'il ghaib, di antara berita-berita yang ghaib, nuhihi, yang kami wahyukan ilaika kepadamu Muhammad. Artinya Nabi Muhammad belum pernah mendengar kisah ini, kisah bagaimana kala itu orang-orang berlomba supaya mereka berkesempatan untuk memelihara Maryam, berebut, Pak, sampai tukaran itu nanti kisahnya. Akhirnya kemudian apa? وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. Sehingga kemudian ketika mereka tersebut itu melemparkan pena untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau Muhammad kala itu tidak bersama mereka. Idh yakhtasimun, ketika mereka tersebut itu bertengkar. Dan alhamdulillah yang kemudian memenangkan sayembara itu adalah Zakaria. Begitu dilemparkan ke sungai Ardan, maka kemudian
punyaan penanya si Nabi Zakaria itulah yang kemudian yang tidak minal kintirin, nggak kintir, nggak kanyut, minal kanyutin. Ya, itu bahasa kintir itu. Nah, yaitu maka kemudian Maryam ini dalam pengasuhan siapa? Nabi Zakaria. Jadi padahal itu pamannya, wes iki aku kan bisa. Enggak, Pak. Dengan apa namanya, dengan legowonya, ayo sapa sing iso apa memenangkan sayembara ini, maka itulah yang berhak untuk mengasuh Maryam. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalimat hunalika da'a Zakaria, di tempat mihrab, tempatnya si Maryam tersebut itu berdoa, itu dia di tempat Maryam itu beribadah, hunalika, di sanalah da'a Zakaria rabbah, Nabi Zakaria itu berdoa kepada Rabbnya. Qala, berkatalah Nabi Zakaria, Rabbi, ya Tuhanku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah min ladunka, dari sisimu ya Allah, dzurriyyatan thayyibah, yaitu keturunan anak cucu thayyibah yang baik. Kenapa Pak kalimatnya ini mengatakan Rabbi habli min ladunka, tidak Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah? Padahal ngono ya kan cukup dah, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang baik, kan sudah cukup dah. Kenapa kok ada kalimat min ladunka, dari sisimu? Karena secara medis itu nggak mungkin si Zakaria punya anak. Kenapa? Dirinya sudah tua, istrinya itu adalah sudah mandul, al-kawutu wal kisutu wal mandulu. Nah, jenengan kalau sudah tua gitu Pak, mari ngene gak duwe anak, kira-kira ndonga iku sik mempeng apa enggak Pak? Biasanya wis lemes sekabehane. Pak, lemes sekabehane, ndonga ya lemes sisan. Wis gak ada harapan, kan itu toh? Tapi enggak. Maka kemudian Nabi Zakaria itu menyatakan, "Loh, Allah itu punya cara. Rabbi habli min ladunka, ya Allah. Ya Tuhanku, habli, berikan kepadaku min ladunka, dari sisimu ya Allah, bukan min ladunna, bukan dari sisi kami, karena dari sisi kami secara medis nggak mungkin, tapi min ladunka, dari caramu ya Allah, dari sisimu ya Allah, berikan kepadaku dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik." Masya Allah. Maka kemudian oleh si At-Tabari diterangkan Pak, qala Abu Ja'far, wa amma qawluhu hunalika da'a Zakaria rabba, fa ma'naha inda dzalik ay inda ru'yati Zakaria ma ra'a inda Maryam. Jadi artinya maknanya si Zakaria itu adalah ketika dia tersebut itu melihat di tempat itu Maryam itu dikasih rizki oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, lalu kemudian apa? Wa fadlihi alladhi ataha min ghairi tasabbubi ahadin minal adamiyyin, di mana pemberian Allah, karunia Allah tersebut itu yang diberikan oleh Allah kepada Maryam itu adalah tanpa ada sebab seseorang, tanpa ada bantuan daripada adamiyin, kaum Adam. Gak ada yang mengantarkan GoFood yo gak ono. GoFood gak ono. Dan yang luar biasa, buah-buahan yang ditampilkan oleh Allah di situ yang diberikan adalah buah-buahan yang bukan musimnya. Dan tidak mungkin itu kemudian ada campur tangan manusia. Nah, di tempat itulah yang kemudian digunakan oleh si Zakaria untuk berdoa. Nah, lalu kemudian apa? Indaha as-samaratu, ya, as-samaratu rudbah, yaitu di situ ada buah kurma.
allati la takunu fi hini ru'yatihi iyyaha 'indaha fil ard. Jadi Maryam, di sisi Maryam oleh Zakaria itu dilihat bahwa Zakaria itu melihat ada buah-buahan korma yang saat itu tidak waktunya di bumi itu usum atau musim buah itu. Maka ini tentunya adalah tidak ada campur tangan manusia. Ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini diterangkan tama'a bil walad. Di tempat itulah dia berkeinginan kuat untuk punya anak, berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Artinya di antara tempat yang mustajabah untuk berdoa adalah tempat yang kita khususkan untuk beribadah. Paham Pak ya? Nah, ini adalah belajar dari kisah Nabi Zakaria. Jadi tama'a bil walad ma'a kibari sinnihi, karena tuanya umurnya nggak mungkin Pak, minal mar'atil akhir, dan dia itu adalah istrinya sudah al-akhir, sudah mandul, ya nggak mungkin lah. Farajan ayyarzuqahullahu minhal walad, maka kemudian dengan demikian maka dia berharap Allah akan memberikan rezeki padanya seorang anak. Maka kemudian dia berdoa di tempat Maryam beribadah. Lalu kemudian yang luar biasa, kama razaqa Maryam ala takhalliha minan nas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Maryam yang kemudian tanpa atau kosong daripada bantuan manusia. Ma razaqaha min samaratis sayfi, yaitu sesuatu yang direzekikan oleh Allah berupa buah-buahan di musim as-saif. Saif itu di waktu musim dingin musim panas ya, fisyita, saif itu di musim dingin, fisyita di musim panas. Artinya Allah memberikan buah kepada Maryam, itu adalah buah yang biasanya di musim dingin tetapi kemudian diberikan oleh Allah di musim. Artinya tidak mungkin itu ono kiriman teko menungso, pasti itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu kemudian di musim panas, Allah memberikan buah-buahan di musim dingin, pun juga sebaliknya. Nah, di tempat itulah kemudian si Zakaria itu berdoa. Oleh karena itu bapak-bapak, ada tempat-tempat yang mustajabah. Sebagaimana raudhah. Raudhah itu adalah ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jinan. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah, taman daripada taman-taman surga. Maka berdoa di situ adalah tempat yang mustajabah. Begitu juga di Hijr Ismail, begitu juga di di antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, ini adalah merupakan tempat yang mustajabah. Lalu kemudian antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad adalah tempat yang mustajabah. Di kemudian Sofa tempat yang mustajabah. Kemudian Marwah itu adalah tempat yang mustajabah. Di antara Sofa dan Marwah itu juga tempat yang mustajabah. Nah, di antara lain di rumah-rumah kita, manakala kita khususkan tempat itu untuk ibadah, di sini di masjid ini adalah tempat yang mustajabah. Nah, lek sepi wong sampean kepengin duwe anak meneh umure sudah 5, wis ndonga nyelpit ning kene-kene. Lek iso tutupono itu. Kok lah sampean insyaallah duwe anak. Nah, para jamaah sekalian, coba kita lihat di sini yang terakhir ya. Haddatsani Musa qala haddatsana Amr qala haddatsana Asbab 'an Suddi
falamma ra'a Zakaria min hali hadzalika, maka ketika si Zakaria tersebut itu melihat keadaannya Maryam, yakni faqihatas sayf fi syita, yaitu kemudian munculnya buah-buahan di musim di musim dingin ke musim panas atau sebaliknya, maka kemudian qala inna rabban a'taha hadza fi ghairi hin, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada Maryam itu adalah dengan tanpa macam-macam. Laqadirun artinya tanpa menunggu harus musim ini, harus musim enggak. Laqadirun, sungguh Allah itu mampu, kuasa ala ayyarzuqani dzurriyyatan thayyibah. Mesti Allah akan mampu untuk memberikan rezeki kepadaku dzurriyyatan thayyibah, berupa anak yang baik. Jadi ini husnudzonnya, Pak, enggak putus asa. Coba bayangkan kala itu si Zakaria sambil berdoa, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba, ya Tuhanku sesungguhnya tulang belulangku sudah lemah, lek gawe rokok grodak, lek gawe sujud gembrodok, lek gawe tangi teko sujud krotok-krotok wis gak karu-karuan itu ya. Washta'ala ra'su syaiba, sedang kepalaku ini dipenuhi dengan uban, wanen kabeh. Jadi biasanya wong wanen kabeh ku selemah, Pak. Mulane aja milih sing wanen. Aja milih sing wanen, lemah. Oke ya. Paham? Oke, berikutnya. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah aku tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu ya Allah. Walaupun aku kayak begini, aku gak pernah kecewa. Aku semangat berdoa. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Ya Allah, aku khawatir ya Allah kalau mawali atau generasi di belakangku nanti dia enggak ada yang melanjutkan dakwahku ya Allah. Wa kanat imraati, sedang istriku ya Allah aqiran, mandul. Jadi Nabi Zakaria itu, Pak, ndonga iku wis puluhan tahun, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Coba bayangkan awak dhewe ndonga 3 wulan kok gak bejudul ngali liyane wis paling gak iso ya wis liyane wae, akhirnya kepingin rabi meneh. Barang rabi meneh mari ngene ya gak duwe anak, rabi meneh. Maka nanti murati akhirah fahabli min ladunka waliyan, ya Allah berikan kepadaku dari sisimu ya Allah waliyan, generasi yarisuni wa yarisu min ali Yakub, yang mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, waj'alhu rabbi radiyan, dan jadikan dia generasi nanti ya Allah radiyan, yaitu generasi yang diridhoi. Wah, ini bapak-bapak, artinya jangan pernah putus asa di dalam berdoa. Lek wingi-wingi kalah, Pak, saiki aja putus asa, mempengon donga. Saat ini saat yang tepat untuk mendapatkan pemimpin yang hebat. Ya, lah pemimpin yang visioner dalam bahasa Arab itu namanya Anis. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.